Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama 'ala rasulika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amma ba'du. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih memberikan kita sehat, memberikan kita sempat bisa berkumpul kembali dalam rutinitas kita yang ada beberapa minggu kita rehat, kurang lebih ada 2 pertemuan kita rehat. Alhamdulillah malam ini kita bisa ditakdirkan kembali oleh Allah untuk sama-sama bisa berkumpul. Mudah-mudahan majlis ini jadi perantara kita menuju keridhaan Allah, dan mudah-mudahan perkumpulan ini menyenangkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, setelah tadi kita baca burdah pujian kepada Rasulullah, kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah karya daripada As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Mudah-mudahan kita dapat barokah beliau, amin ya rabbal alamin. Judulnya Murafaqatun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil jannati. Murafaqatun Nabi, menemani Nabi atau menjadi kawan Nabi atau menjadi teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannati, di dalam surga. Di antara keistimewaannya umat Nabi Muhammad, meskipun umat tersebut tidak berpangkat nabi, tidak berpangkat rasul, amalnya tidak seperti amal Nabi Muhammad, ibadahnya tidak seperti ibadah Nabi Muhammad, bahkan mungkin umat tersebut tak hidup semasa dengan Nabi Muhammad, tak melihat Rasulullah, tak menatap Rasulullah, tak berkumpul dengan Rasulullah, tapi umat tersebut nanti di akhirat punya kedudukan, punya pangkat, bisa menemani Nabi Muhammad SAW. Berarti sorganya sama dengan sorganya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya sorga tersebut untuk para nabi, sorga tersebut untuk para rasul, sorga tersebut untuk Nabi Muhammad, bukan untuk dia. Tapi orang tersebut, umat ini punya kesempatan, diberikan predikat oleh Allah untuk bisa berada di surganya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mobil ini mobil untuk presiden. Pesawat ini pesawat kepresidenan. Tapi yang masuk di pesawat itu, yang ikut di pesawat itu, yang ikut di mobil itu bukan hanya presiden, pengawalnya juga ikut. Nah, itu yang disebut murafaqah. Pengawal itu murafaqah. Wa min khasaisis salati aidan annaha tuhayyi'ul musalli wa tu'adduhu li murafaqatin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Jadi gini, dalam serakal yang bisa kita baca, wahdina nahja sabilih kaibihi nus'ad wa nursyad rabbi ballighna bijahi, dalam maulid habsyi itu, fi jiwarihi khaira maq'ad. Rabbi ballighna bijahi, rabbi ya rabb, ballighna bijahi, sampaikanlah cita-cita kami ini semua, bijahi sebab pangkat kemuliaan Rasulullah. Apa cita-citanya? Fi jiwarihi, berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedudukan berada di samping Nabi, khairu maq'ad, itu adalah kedudukan yang paling bagus, paling baik, paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap demikian. Nah, ternyata Rasulullah sudah menyiapkan sebuah ibadah kepada kita. Meskipun tak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, tak pernah duduk berkumpul dengan Nabi Muhammad, tapi nanti di akhirat bisa menemani Nabi Muhammad SAW.
Kita ya Pak, menjadi pengawalnya bupati aja kadang senangnya bukan main. Digandeng. Bupati kita bukan siapa-siapa. Kepala desa bukan, RT bukan, RW bukan, kepala dusun juga bukan, rakyat biasa. Cuma suatu saat kenal dengan bupati, ketemu dengan bupati, dipegang tangan kita, diajak berjalan bersama, itu bangganya jak luar biasa. Apalagi ini bukan bupati dunia, tapi ini adalah bupatinya akhirat. Bahkan nanti di hari kiamat itu yang memiliki otoritas, orang ini masuk neraka, orang ini masuk surga, itu Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah memberikan memberikan pangkat kepada Rasulullah sebagai hakim. Oh ini masuk surga kata Nabi, masuk surga, biar dia banyak dosa Pak. Oh ini masuk neraka, masuk neraka. Itu pangkatnya Nabi yang disebut beliau ana syafi'un musyaffa'. Saya ini adalah syafi'. Syafi' itu pemberi pertolongan. Musyaffa' yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, An Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, diceritakan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu qala kuntu akhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah orang, kata Ka'ab, kata Rabi'ah. Rabi'ah ini meskipun namanya perempuan tapi laki-laki. Akhdumun nabiyya adalah orang yang selalu melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahari, di siangku. Fa idza kana al-lailu, maka apabila tiba malam, aritu ila babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku diam atau aku menjadi pengawas di samping, di pintunya Nabi Muhammad SAW. Jadi sapam Pak. Pada bisa fabittu rabbi fabittu indahu fabata indahu. Ketika beliau siang, Rabi'ah ini melayani keperluan Nabi. Apa keperluan Nabi? Malamnya dia diam di depan pintu Rasulullah, menjaga Rasulullah, bahkan nginap di depan pintu Rasulullah SAW. Satpam lah bahasa kita sekarang. Fala azalu asma'uhu sallallahu alaihi wasallam yaqul subhanallah subhanallah subhana rabbi hatta amalla aw taghlibani ainayya fa anamu. Kata Rabi'ah, saya selalu mendengar ketika waktu malam diam di depan rumah Rasulullah, di depan pintu rumah Rasulullah, saya selalu mendengar Nabi Muhammad itu berzikir subhanallah 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 subhana rabbi subhanallah subhanallah subhana rabbi. Kadang begitu. Itu sampai Rabi'ah itu mendengar zikir tersebut sampai capek hingga beliau ngantuk. Fa'anamu, kemudian tidur. Faqala yauman, maka Rasulullah bersabda pada suatu hari, ya Rabi'ah, salni fa'a'tiyaka. Maka Rasulullah bilang, wahai Rabi'ah, ayo kamu minta apa, aku akan mintakan kepada Allah dan aku akan memberikannya. Faqultu, maka aku berucap, anzirni hatta anzura. Berikan saya dulu kesempatan Rasulullah untuk berpikir. Wa tadakkartu anna ad-dunya faniyatun munqati'atun. Aku ingat bahwa dunia ini rusak dan akan terputus. Faqultu ya Rasulullah, as'aluka an tad'u Allah ayyunjiyani minan nar wa yudkhilani al-jannah. Ya Rasulullah, engkau tadi menyuruh saya untuk meminta, maka saya akan meminta. Apa yang kamu pinta wahai Rabi'ah? Tolong doakan kepada Allah, mintakan saya agar diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Tsumma qala, man amaraka bihada? Faqultu ma amarani bihi ahad. Rasulullah bertanya, siapa yang menyuruh kamu meminta ini wahai Rabi'ah? Tidak ya Rasulullah, kata Rabi'ah, tidak ada yang nyuruh. Kemudian fa ahbabtu an tad'u Allahu li,
Maka Nabi Muhammad SAW itu senang untuk mendoakan ini Rabi'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni fa'ilun fa'inni min nafsika bi kathratis sujud." Kata Rasulullah, aku doakan apa yang kamu pintakan ini, aku akan sampaikan permintaanmu kepada Allah, tapi tolong bantu aku agar kelak di akhirat bisa melihat, bisa mengingatmu, kata Nabi, bi kathratis sujud, dengan memperbanyak sujud, maknanya dengan sholat. An Rabi'ah bin Ka'ab annahu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi faqala li salni faqultu as'aluka murafaqata fil jannah qala aw ghaira dhalik qultu huwa dhaka qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Jadi begini, sebelum turun ayat yang berbunyi wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan menjagamu dari manusia. Jadi Nabi Muhammad itu keselamatannya Pak sudah dijamin oleh Allah. Tak mungkin ada manusia bisa mencelakai Nabi Muhammad SAW. Tak mungkin. Nabi biarkan berjalan sendirian di tempat musuh, tidak akan ada musuh yang bisa membunuh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin, Allah yang menjaga Nabi Muhammad langsung dari manusia. Itu penjaminan Allah. Sebelum turun ayat itu, Rabi'ah bin Ka'ab ini adalah orang meskipun tidak disuruh Nabi, tapi menjaga Nabi. Artinya dengan inisiatif sendiri, takut Rasulullah itu ada yang menganiaya, takut Rasulullah itu ada yang ingin berbuat jahat kepada Nabi, maka dia rela meninggalkan keluarganya di rumah. Dia punya keluarga, Rabi'ah ini punya anak, punya istri, punya keluarga. Dia rela tidak tidur dengan istrinya, dia rela tidak tidur dengan anaknya demi keselamatan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidur di mana? Tidur di depan pintu rumah Nabi. Kan tak mungkin akan tidur di dalam kamar itu, kan di dalam rumah itu Nabi Muhammad dengan istrinya, tak mungkin. Maka dia bersedia semalam suntuk menjaga rumah Nabi Muhammad SAW. Itu membuat Nabi itu terharu. Sampai suatu saat turun ayat wallahu ya'simuka minan nas. Lalu Nabi bilang, wahai Rabi'ah, mulai besok malam kamu tidak usah lagi diam di depan pintu rumah saya ini, tidak perlu lagi menjaga saya, karena sudah turun ayat jaminan dari Allah untuk keselamatan saya, kata Nabi. Rasulullah saking sayangnya kepada Rabi'ah, biar dia tak capek. Tapi besok malam Rabi'ah itu balik lagi, Pak. Meskipun kata Rasulullah tak usah, balik lagi dia. Kata Rasulullah, wahai Rabi'ah, Allah sudah menjamin saya, keselamatan saya. Besok malam tetap. Akhirnya Rasulullah, karena dia tetap begitu, akhirnya Nabi bertanya, wahai Rabi'ah, kenapa engkau, padahal saya sudah dijamin keselamatannya oleh Allah, tapi kenapa engkau masih bersedia menemaniku, menjaga rumahku dan menjaga keselamatanku? Rabi'ah itu simpel jawabannya. Saya ingin, wahai Nabi, karena ibadah saya tidak seperti ibadahmu, terus kemudian amal saya tidak seperti amalmu, saya pengen nanti di akhirat ini, saya pengen bukan hanya di dunia saya menjadi pengawalmu, bukan hanya di dunia saya bisa menjaga rumahmu, tapi sampai di akhirat saya bisa menemanimu. Itu nikmatnya para sahabat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai Pak, kita yang tidak hidup semasa Rasulullah memang seolah-olah macam aneh begitu. Tapi itulah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi punya sepupu namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini mati syahid di dalam peperangan Ahzab. Wah, beliau luka. Bahkan saking beliau, karena beliau itu memegang bendera itu meskipun beliau udah lemah, udah terkujur ke tanah, luka dengan puluhan luka, tombak, pedang, panah, bendera itu tetap berdiri tegak. Tapi suatu saat
Nabi bercerita kepada para sahabat tentang rohnya Ja'far ini. Kata Nabi, setelah Ja'far itu wafat dalam keadaan syahid, rohnya dibawa malaikat untuk berjalan ke surga. Belum masuk surga, Pak, tapi dibawa berjalan, nengok-nengok surga. Nah, ternyata roh Ja'far itu setelah dibawa kepada surga, itu minta izin kepada Allah untuk diantarkan lagi ke Madinah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Ja'far? Surga itu, roh Ja'far itu bilang kepada Nabi. Apa kata roh Ja'far itu? Surga itu, Nabi Muhammad tidak ada hijab, Pak, tidak ada penghalang. Jadi bisa berkomunikasi dengan roh Ja'far itu bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak bisa. Apa kata roh Ja'far itu? Ya Rasulullah, surga itu tak nikmat kalau tidak ada engkau. Jadi kenikmatan surga yang begitu luar biasa itu kalau tak ada Rasulullah tak enak, Pak. Sama seperti Bapak punya rumah megah. Rumah megah, mobil mewah, duit banyak, tapi istri tak ada, atau kekasihnya tidak ada di rumahnya. Tak enak rumah itu, Pak. Kenapa? Karena orang yang dicintai tidak ada di situ. Tapi meskipun rumahnya sederhana, bahkan tidak mewah, tapi orang yang dikasihi bersedia tinggal bersama Bapak, itu bahasanya semacam surga milik kita berdua. Karena senangnya. Nah, bayangan Ja'far itu seperti itu. Nah, kita tidak merasakan kenikmatan bersama Nabi seperti kenikmatan yang dirasakan oleh para sahabat. Sahabat itu ya Allah luar biasa. Ada namanya Sauban, Pak. Sauban itu kalau tak ketemu Nabi sakit. Sampai beliau itu, si Sauban ini sakit tak bisa berjalan. Bukan sakit bukan penyakit kanker, bukan. Penyakit itu semacam orang stres. Orang stres itu kan banyak pikiran. Banyak pikiran apa Sauban? Banyak pikiran takut nanti di akhirat tak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang dipikirkan Sauban. Jangan-jangan nanti saya terpisah dengan Rasulullah. Terpisah karena orang udah kadung cinta itu begitu. Maka kata Nabi, ya Sauban, anta ma'aman ahbabta. Kamu itu wahai Sauban, nanti di akhirat bersama dengan orang yang kamu cintai. Itu Sauban sembuh. Biar tidak diantar ke tabib, biar tidak diantar ke dokter, sembuh dengar ucapan Nabi itu. Senangnya itu. Sama seperti begini, ada seseorang laki-laki mencintai seorang perempuan. Takut cintanya ditolak, kepikiran dia, Pak. Saking memikirkannya sampai dia tak enak makan, tak enak tidur dan lain semacamnya. Kemudian si perempuan itu bilang, iya bang, aku nerima lamaranmu, aku bersedia menjadi istrimu. Langsung sembuh tuh, Pak. Itu yang dialami oleh sahabat. Begitu nikmatnya sahabat melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tak cinta dengan Nabi itu? Sempurna. Nabi Muhammad itu sempurna. Akhlaknya sempurna, bentuk rupanya sempurna. Artinya gini, la mislah wala didda. Tak ada yang menyerupai Nabi manusia dan tak ada yang menandingi kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Mustahil orang dulu di zaman itu kalau melihat Nabi tak suka, itu mustahil. Tapi pertanyaannya, Abu Lahab kok tak suka? Abu Jahal kok tak suka? Orang-orang kafir Quraisy kok tidak suka? Padahal Nabi begitu sempurna. Karena di dalam hati Abu Jahal, Abu Lahab ada yang namanya sombong. Penyakit sombong. Penyakit sombong itu menutupi kelebihan Rasulullah SAW. Biarpun bagaimana Nabi Muhammad sempurnanya, karena dalam hatinya ada sombong, Nabi Muhammad itu dilihatnya biasa oleh dia. Nah itu, maka penyakit itu bahaya. Penyakit. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita?
dengan kita yang tak pernah melihat keagungan Nabi Muhammad, yang tak pernah melihat keagungannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah kesempatan kita bisa mendekat dengan Rasulullah menjadi temannya Nabi Muhammad? Ada. Caranya bagaimana? As-sholat. Sholat itu diantara faidah sholat, diantara keutamaan sholat, diantara fungsinya sholat adalah menjadi sebab nanti di akhirat kita menjadi temannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menemani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan itu kepada kita, Pak. Memberikan kesempatan menjadi pengawalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berada di samping baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rabi'ah minta apa itu? Ya kata Rasulullah, kalau begitu kamu minta wahai Rabi'ah. Apa yang diminta Rabi'ah? Ya Rasulullah, jadikan aku temanmu nanti di surga. Lalu kata Nabi, kalau begitu bantu aku untuk mengingatmu nanti di akhirat dengan memperbanyak sujud. Ternyata sholat itu KTP. Apa KTP? Kartu tanda pengenal umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umatnya, memang umatnya. Tapi kalau kita tak sholat, khawatir tak ada tandanya, Pak. Waktu dipanggil oleh Nabi, ummati, 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 kata Nabi, sini umatku. Itu kan ditengok itu tandanya. Oh, ada tandanya. Karena dulu pernah sujud, rajin sujud di dunia. Ya, kamu umatku, kata Nabi. Meskipun dia banyak dosa, kalau kata Nabi, kamu umatku, masuk surga. Tapi waktu Rasulullah manggil pertama, ummati, ummati, tak nampak tanda itu. Apa kata Rasulullah? Kamu bukan umatku. Kalau udah bukan itu dipegang oleh malaikat, Pak. Per satu orang dikawal 70 malaikat. Diikat 70 ikatan. Nak dikemanakan? Dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah waliyadzubillah. Tapi sekian tahun Nabi Muhammad masih mendengar jeritan umatnya. Udah siksa berapa tahun baru nampak tanda bahwa ini adalah umat Nabi. Diangkat dari neraka, dimasukkan ke surga, diangkat ke dalam dari api neraka, dimandikan di telaga Kautsar, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Nabi itu ada yang masuk surga langsung, seret, tanpa hisab. Ada yang masuk surga tapi diperiksa dulu, tak jatuh ke dalam api neraka. Ada yang masuk ke dalam api neraka sekian tahun, baru diangkat dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu tiga ciri umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kena yang mana? Kalau keinginannya, ya yang pertama tadi. Cuma amal kita ini pantas tidak dapat nilai, dapat predikat pangkat yang pertama tadi ini. Ini kelasnya kelas luar biasa. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, itu yang dalam Waqiah itu, Pak. Yang yadkhulunal jannata bighairi hisab ini sepertiga dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barisannya orang yang masuk surga itu 120 barisan. Jadi nanti orang yang masuk surga itu berbaris 120 barisan. Barisannya bukan pendek-pendek, Pak. Ujungnya tak nampak, lebarnya tak nampak. Saking luasnya tempat itu. Dari 120 barisan, 80 barisannya itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang lain 40. Umat Nabi Muhammad 80 barisan. Dari 80 itu sepertiganya masuk surga tanpa hisab. Sepertiganya masuk surga, tak jatuh ke dalam api neraka, masuk surga tapi diperiksa dulu. Sepertiganya masuk ke dalam surga, tapi sebelumnya disiksa dulu di dalam api neraka. Tapi kita berharap masuk surga bi ghairi hisab. Meskipun jauh perasaan, tapi keinginan harus itu, Pak. Meskipun ibaratnya bahasanya
amal kita tak memadai ke situ, ibarat duit nak beli mobil ini tak sampai, tapi keinginan harus sampai. Tapi Rasulullah lewat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah kan sudah disampaikan. Ya. Man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Kata Sayyidina Ali, barang siapa mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, wa kana sababan liqraatih, dia ikut andil pelaksanaan tersebut, jadi panitianya, ikut andil mensukseskan acara itu. Apa kata Sayyidina Ali? La yakhruju minad dunya illa bil iman. Orang ini tidak akan mati kecuali bawa iman. Artinya tak akan mati kafir, tapi mati dalam keadaan Islam. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan akan masuk surga tanpa diperiksa. Nah, kok bisa begitu? Karena orang yang bermaulid, mengadakan acara maulid, pasti dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ukuran cintanya, besarnya, kecilnya, wallahu a'lam. Yang jelas pasti ada. Nah, Nabi sudah bilang orang yang cinta itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Berarti kalau kita cinta Nabi Muhammad, nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu masuk surga tanpa hisab, Pak. Yang cinta Nabi Muhammad sama, masuk surga tanpa hisab. Nah, itu hebatnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini membanggakan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi murafaqatun Nabi, jadi temannya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan menjadi penyebab tanda bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sujud itu tandanya, Pak. Tanda kita jadi umat Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang tak pernah sholat, tapi umat Nabi Muhammad, apakah orang tersebut tak pernah sholat? Tapi bukan ingkar dengan sholat, Pak. Dia tak sholat itu karena malas, bukan punya keyakinan bahwa sholat itu tak wajib. Itu beda hukumnya. Kalau ada orang berkewajiban sholat itu tak wajib, sholat 5 waktu itu tak wajib, itu dianggap murtad. Tapi kalau ada orang berkeyakinan sholat itu wajib, cuman malas nak ngerjakannya, itu tidak dianggap murtad, hukumnya tetap orang Islam. Nah, yang begini ini yang karena malas tadi itu tetap umatnya Nabi Muhammad. Tapi prosesnya seperti apa nanti di akhirat wallahu a'lam. Tapi dia tetap bagian umat Nabi Muhammad. Tapi kalau sampai meyakini sholat itu tak wajib, itu bahaya. Murtad itu artinya dianggap hukumnya keluar dari Islam. Mungkin dirinya ngaku Islam, tapi karena keyakinannya demikian bisa dianggap keluar dari Islam. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka belajarlah mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi kan mencintai itu, Pak, mencintai Nabi ini tidak mudah, karena tak nampak, tak pernah ketemu. Kalau kita mencintai orang yang pernah kita lihat, pernah ketemu, itu bisa, siapapun bisa itu. Mencintai orang yang tak pernah kita lihat itu susah dan sulit. Tak bisa kita langsung mencintai Nabi Muhammad, itu tidak bisa. Caranya bagaimana kalau ingin mencintai Nabi Muhammad? Kalau kita langsung mencintai Nabi Muhammad itu terlalu jauh masanya, Pak. Caranya apa? Kita mencintai guru kita dulu. Guru kita itu nanti yang mengantarkan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Karena yang mewarisi kecintaan kepada Nabi Muhammad itu para ulama. Mencintai gurunya. Semua orang yang bisa mencintai Nabi Muhammad itu, Pak, pasti terlebih dahulu mencintai gurunya. Nah, maka dalam hidup ini kita harus punya syekh, harus punya guru, harus punya orang yang bisa menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad, yang bisa mengantarkan cinta kita ini kepada cinta Nabi Muhammad.
Saya sering contohkan begini. Bapak kalau udah buat rumah, pengen nyambungkan listriknya, lampunya pengen hidup, kan Bapak harus nyambung, harus punya kabel, yang kabel itu nyambung ke PLN, nyambung ke listrik, nyambung ke tiang listrik. Pertanyaannya, Bapak yang di rumahnya ingin lampunya hidup, kabel Bapak ini nak disambungkan kemana? Apakah disambungkan langsung ke pusat PLN-nya? Atau ke tiang yang terdekat dari rumah Bapak? Ya pasti ke tiang yang terdekat dari rumah kita. Tak mungkin kita nak langsung nyambung ke tiang listrik di pusat PLN-nya, tak mungkin Pak, berapa biaya yang nak kita habiskan. Gitu juga kita nak langsung cinta kepada Nabi Muhammad itu nggak bisa, karena zaman kita dah jauh. Kita harus mencintai orang semasa kita dulu. Yang orang semasa itu cinta dengan Nabi Muhammad. Nanti orang itu cinta kepada orang sebelumnya, sampai Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut as-sanad, itu yang disebut mata rantai. Orang kalau udah cinta kepada syekhnya, kepada gurunya, itu pasti cinta Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dalam diri gurunya itu dia akan melihat akhlak Rasulullah. Ketika dia melihat akhlak Rasulullah, maka yang terpancar itu adalah nurnya Nabi Muhammad. Contoh begini Pak, gini, Bapak kalau mengagumi seseorang, jangan berhenti di Bapak. Ini caranya cinta, biar kita merasakan nikmat cinta Nabi Muhammad SAW. Contoh, Bapak ketemu orang yang pemaaf. Kalau dihina orang, kalau dihina, kadang balas dia. Kalau dipinta maafnya, memberi maaf. Pokoknya enaklah orangnya. Tak pernah ngacau orang. Kalau dikacau orang dia memberi maaf, tak ada dendam. Bapak jangan bilang begini, sabarnya orang itu. Bagus kalimat itu, tapi jangan berhenti di situ. Kalau Bapak melihat ada orang sabar begitu, langsung bayangan Bapak itu harus ke Nabi Muhammad. Kalau orang manusia biasa macam dia ini bisa sabar begitu, lalu macam mana sabarnya Nabi Muhammad SAW? Jauh, luar biasa ya. Bapak sayang dengan anaknya. Anaknya tak sengaja jatuh, itu bapak susahnya luar biasa. Padahal belum jatuh ke neraka, belum jatuh ke jurang neraka, terpeleset di depan rumah, bapak susahnya luar biasa. Nabi Muhammad itu Pak, dengan umatnya, meskipun umatnya bukan anaknya, Nabi Muhammad sayangnya luar biasa. Kalau kita sayang itu kepada anak, kepada keluarga, kok anak orang lain belum tentu sayang gitu. Tapi Nabi Muhammad, meskipun bukan anaknya, meskipun bukan saudaranya, kalau itu adalah umatnya, sayangnya luar biasa. Itu Nabi Muhammad. Jadi harus semuanya kaitkan, semua kesempurnaan itu kaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka nanti yang termenung dalam diri Bapak itu yang muncul Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Kalau Bapak bingung, selama ini Bapak bingung, siapa yang diingat dulu? Oh ya macam-macam lah, karena kita karakternya berbeda-beda. Pernah enggak Bapak, kalau Bapak bingung itu, kalau Bapak bingung, kalau kita bingung, komunikasinya dengan Nabi Muhammad. Maksudnya ngomong sendiri, ya Rasulullah, saya dalam keadaan bingung, saya lagi begini, saya lagi begini. Bapak anggap Rasulullah itu tak tahu. Rasulullah SAW, setiap ada orang mengucap salam kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi, itu rohnya dibalikkan. Roh Nabi Muhammad itu dikembalikan ke jasad Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menjawab salam itu Pak. Salam kita ini pasti sampai. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Sampai itu. Ketika kita mengadu kepada Nabi Muhammad, apapun Nabi Muhammad, apapun Nabi Muhammad, apapun Nabi Muhammad, insya Allah persoalan hidup ini meskipun berat jadi ringan Pak, meskipun susah jadi gampang. Barokahnya Nabi Muhammad SAW.
Itu mulai dibiasakan. Karena cinta dengan Nabi itu tak mudah. Tak seperti membalikkan telapak tangan, tak bisa. Harus ada mata rantainya. Maka mudah-mudahan Allah menancapkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, menancapkan kecintaan dalam hati kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad bangga dengan kita semua. Nabi Muhammad senang dengan kita semua. Ketika amal ini diaturkan kepada Nabi Muhammad sumringah senyum melihat amaliah kita. Amin ya rabbal alamin. Pengen sekali kita nanti di akhirat bisa melihat Rasulullah SAW. Sehingga kita berharap kepada Allah, jangan halangi pandangan kami ya Allah, meskipun penglihatan kami ini banyak maksiat, penglihatan kami ini tak bersih, penglihatan kami ini tak suci, sedangkan Rasulullah itu bersih. Barangkali mata kita ini tak pantas melihat Nabi Muhammad karena banyaknya kemaksiatan yang kita lihat. Tapi kita berharap kepada Allah, jangan kemaksiatan itu, jangan jadikan kemaksiatan itu sebagai penghalang kita melihat Nabi Muhammad SAW. Tak pengen kita terhalang melihat Rasulullah, pengen sekali melihat keindahan Nabi Muhammad, pengen berkumpul dengan Nabi Muhammad, pengen duduk di samping Nabi Muhammad, pengen bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jadi sholat kita istiqomahkan, karena itu sebagai bentuk pengenal nanti di akhirat sebagai umat Nabi Muhammad. Demikian, semoga barokah manfaat, semoga berbarengan dengan keridhaannya Allah, jadi ilmu yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.